Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel kami ya, di The Priyahita. Oke. Di video kali ini kita mau membahas apa nih, Bu nih? Kita akan bahas satu tema yang kemarin sempat disinggung ya di episode 1 gitu ya. Tentang bagaimana kita berbahasa cinta dengan pasangan kita. Kemarin soalnya memang sempat disinggung ya bahwa bahasa cinta pasangan itu ternyata berbeda-beda ya, Bun ya. Benar banget. Jadi tidak selalu sama. Nah, itu yang nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya di video kali ini ya. Tentang bahasa cinta tadi. Apa aja sih sebenarnya bahasa cinta itu? Gitu ya. Nah, sebelumnya nih kita perlu tahu dulu pentingnya apa sih, Bun, membahas bahasa cinta ini gitu. Apa tuh? Kenapa kita penting membahas tentang bahasa cinta? Karena boleh jadi selama ini kita memperlakukan pasangan itu sebagaimana kita pengen diperlakukan gitu ya. Jadi padahal setiap orang itu kadang punya bahasa cintanya sendiri. Belum tentu suami istri nih kita nih bahasa cintanya sama, atau bahkan ketika bahasa cintanya pun sama, itu kemudian wujud untuk keinginan diperlakukannya juga bisa jadi beda juga gitu. Jadi memang karena bahasa cintanya bisa jadi berbeda tadi, kita harus mencintai pasangan sebagaimana pasangan ingin dicintai gitu ya. Jadi bukan mencintai pasangan seperti kita ingin dicintai gitu ya. Karena memang bahasa cinta setiap orang bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Gitu. Nah, di sini soal bahasa cinta ini ada teori yang paling terkenal ya soal bahasa cinta gitu. Sebenarnya teorinya teori yang sudah klasik tapi masih sangat relevan untuk dibahas sampai hari ini ya. Teori dari Dr. Gary Chapman gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa ada 5 bahasa cinta, 5 bahasa cinta yang bisa jadi setiap orang tadi bisa berbeda-beda ya bahasa cintanya ya. Nah, itu banyak sekali yang sudah membahas terkait hal ini gitu. Bukunya juga sudah ada ya, terjemahnya sudah ada. Ketika kita browsing di Google dan sebagainya juga banyak sekali pembahasannya. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut mendalami soal itu di sana. Nah, tadi kembali lagi soal bahasa cinta tadi, Bun. Itu apa aja nih bahasa cinta tadi? Jadi 5 bahasa cinta yang dikemukakan oleh Dr. Gary Chapman itu yang pertama itu adalah words of affirmation. Words of affirmation. Apa itu, Bun, words of affirmation? Sederhana adalah kata-kata peneguhan gitu ya. Kata-kata peneguhan itu bisa jadi seperti pujian juga, bisa seperti kata-kata semangat gitu ya, gitu atau gitu. Kata-kata apresiasi gitu ya. Gitu. Jadi words of affirmation tadi. Jadi intinya mungkin kata-kata positif ya kepada pasangan gitu. Itu bahasa cinta yang pertama ya. Nah, kemudian ada bahasa cinta yang kedua, itu adalah act of service gitu. Act of service itu bahasa cinta pelayanan gitu. Karena mungkin ada satu orang yang dia merasa dicintai ketika dia diberikan sebuah pelayanan dari pasangannya gitu. Dan itu pun bentuknya bisa berbeda-beda ya, Bun ya. Ada misalnya orang yang merasa dicintai ketika dia pulang kerja sudah tersedia teh panas atau kopi pahit kesukaannya sama pisang goreng gitu ya. Air hangat buat mandi gitu. Nah, disiapkan segala keperluannya setelah seharian berjibaku di tempat kerja gitu, kemudian diberikan pelayanan seperti itu, dia merasa sangat dicintai. Gitu. Itu untuk laki-laki khususnya. Biasanya laki-laki ya. Ya. Kalau untuk istri mungkin bisa jadi sedikit berbeda gitu ya. Rata-rata gitu ya. Seorang istri yang punya bahasa cinta act of service gitu biasanya dia cenderung suka atau dia akan bahagia, akan merasa sangat dicintai ketika suaminya membantu pekerjaan rumah gitu ya. Hal-hal sederhana aja gitu. Misalnya ketika istri bagi kebagian nyuci, suami yang jemurin gitu. Bahwa pekerjaan rumah ini adalah responsibility kita bersama nih gitu ya. Jadi yang membantu pun suami pun juga dengan happy ngebantunya gitu. Dan itu ketika suami melakukan itu dengan happy, maka si istri merasa sangat dicintai gitu. Nah, itu bahasa
act of service ya. Bahkan ada hal yang sangat sederhana yang ini ya, yang istri merasa dicintai gitu ya. Itu hal kecil yang sering jadi curhatan di medsos nih, yaitu menaruh handuk pada tempatnya ketika habis mandi itu para suami itu, karena banyak keluhan suami naruh handuk di tempat tidur gitu. Jadi salah satu bentuk act of service yang diharapkan istri ketika istri punya bahasa cinta act of service itu adalah ketika suami dia naruh handuk di tempatnya gitu. Sederhana banget kan ya. Itu urusan handuk bisa jadi perang dunia ketiga gitu ya. Nah itu tadi bahasa cinta yang kedua ya. Nah bahasa cinta yang ketiga apa itu, Bu? Yang ketiga adalah quality time. Nice, quality time. Ya. Gimana itu, Bun? Jadi untuk orang yang punya bahasa cinta quality time, artinya dia ingin lebih banyak punya waktu bersama pasangan gitu. Jadi misalnya ya, ada banyak kasus-kasus itu suami merasa sudah berkorban untuk istri. Dia bekerja siang dan malam gitu ya. Tetapi istri kok merasa tidak dicintai gitu. Padahal suami merasa aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah melakukan apapun demi menghidupi keluargaku gitu. Tapi ternyata istri tangki kasih sayangnya habis kosong gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah diusut, oh ternyata istri itu menginginkan kehadiran suami gitu. Bahasa cintanya quality time tadi benar, ya gitu. Kehadiran gitu. Bahkan dan itu ini ya, kehadiran itu bukan sekedar kamu ada di sebelah saya, tapi kamu mengerjakan pekerjaan lain. Atau misalnya ketika suami pulang udah istirahat dan sebagainya, kemudian suami lagi leyeh-leyeh gitu ya, istrinya curhat nih, aduh tadi di dapur ada tikus apa-apa gitu ya, suami mendengarkan sambil sambil baca koran gitu ya. Itu bukan yang diinginkan oleh seorang yang punya bahasa cinta quality time gitu. Istri yang punya bahasa cinta quality time itu pengen ketika dia ngomong suaminya dengerin gitu. Jadi artinya, full attention gitu. Aspek quality tadi ya. Jadi tidak sekedar bersama, tapi ya ada kualitas kebersamaan yang justru itu bermakna ya gitu. Jadi tidak hanya fisik yang ada gitu, tapi hati dan pikiran juga ada di situ gitu ya. Pun ketika contoh misalnya jalan-jalan bareng gitu ya, jalan-jalan bareng itu sebenarnya bukan perkara kita mau kemana gitu kan, kita mau misalnya liburan atau honeymoon ke tempat-tempat jauh dan indah, enggak gitu. Tapi yang lebih penting justru ya yang penting sama kamu lah, walaupun penting tempatnya kemana, yang penting sama siapa gitu. Walaupun cuma main di alun-alun dekat rumah gitu misalnya ya, itu enggak masalah. Yang penting bersama dengan orang yang kita cintai gitu ya. Itu quality time tadi. Gitu. Nah, tadi bahasa cinta yang ketiga ya. Nah, sekarang bahasa cinta yang keempat itu adalah receiving gifts atau menerima hadiah ya. Jadi ada orang yang ketika dia diberi hadiah, diberi sesuatu oleh orang yang tercinta, dia merasa sangat dicintai. Dia merasa sangat senang sekali gitu ya. Jadi kalau hal ini sih lebih terkait dengan hadiahnya ya, bukan terkait dengan seberapa mahal hadiahnya atau seberapa mewah, tapi perasaan ketika diberi hadiah itulah yang berharga bagi orang yang memiliki bahasa cinta receiving gifts tadi gitu. Jadi orang-orang seperti ini rata-rata sering atau seneng ya diberikan surprise gitu pada momen-momen spesialnya dia, atau bahkan tidak harus ada momen spesial, mendapat surprise itu sangat-sangat berharga buat dia. Itu yang punya bahasa cinta receiving gifts tadi. Itu yang keempat. Ini sedikit agak berbeda gitu ya, sama dengan yang bahasa cintanya act of service tadi dalam hal soal hadiah gitu ya. Ada hal kecil yang menjadi pembeda gitu ya. Misalnya ketika suami mau pulang kerja nih gitu, seorang dengan bahasa cinta act of service, dia akan lebih senang ketika suami mau pulang kerja, suaminya telepon, yang aku mau pulang, kamu mau pengen apa buat aku beliin gitu ya. Itu act of service-nya kayak gitu. Cuman seorang istri yang punya karakter dominan bahasa cintanya receiving gift, dia
nggak ini aja, dia senang kalau suaminya pulang surprise, aku bawa makanan kesukaan kamu kayak gitu. Sama-sama bawain tapi berbeda ya. Satunya bahasanya service pelayanan, satunya bahasanya surprise atau gifts yang tidak diduga-duga begitu ya. Nah, itu tadi bahasa cinta yang keempat. Bahasa cinta yang kelima apa itu, Bun? Selanjutnya. Bahasa cinta yang kelima yaitu physical touch. Physical touch, menarik. Menarik karena kebanyakan orang gitu ya menganggap bahwa kebutuhan physical touch itu hanya dibutuhkan oleh para laki-laki gitu, pria gitu. Padahal physical touch ini ya tidak, kebutuhan bahasa cinta itu tidak mengenal gender gitu ya, bahwa semuanya butuh gitu. Dan physical touch itu tidak melulu soal seksual gitu ya, tapi lebih ke ini juga kebutuhan sentuhan fisik gitu, seperti berpelukan, kemudian membelai rambut gitu begitu. Ya atau gitu. Sesimpelnya kayak bersandar di bahu suami gitu ya. Itu sesuatu yang sangat berharga untuk seorang yang punya bahasa cinta physical touch gitu. Menarik memang ini ya gitu. Nah, itu tadi ada 5 bahasa cinta ya dari Dr. Gary Chapman tadi gitu. Prinsipnya dari 5 bahasa cinta tadi sebenarnya bisa membantu kita para pasangan untuk pertama sekali adalah mengenal diri sendiri dulu ya, karena seringkali begini, banyak orang yang nggak tahu juga bahasa cinta saya itu apa sih gitu. Saya tuh seneng ketika diapain sih sama pasangan gitu. Itu seringkali kita nggak sadar gitu. Jadi dengan mengetahui 5 bahasa cinta tadi, kemudian kita merenungi sendiri bagaimana sih diri saya, juga dibantu dengan pasangan, bisa jadi kita bisa menemukan, oh ternyata saya itu paling suka nih ketika diberi hadiah, surprise dan sebagainya sesuai dengan bahasa cintanya tadi. Iya, karena repot banget ya, gimana kita ingin pasangan kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, kalau kita sendiri belum tahu nih bahasa cinta kita tuh sebenarnya apa gitu ya. Itu makanya penting sekali. Nah, tadi setelah kita tahu diri sendiri, mengetahui bahasa cinta tadi juga bisa dijadikan sarana untuk mengetahui apa yang pasangan kita inginkan, betul jadi ya. Jadi nggak salah treatment nih gitu ya. Gitu. Jadi tahu diri sendiri, kemudian tahu pasangan gitu. Bagaimana untuk mencintai pasangan kita dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang pasangan inginkan, gitu ya. Nah, terus yang penting lagi tadi ya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, itu adalah mengkomunikasikan tadi, mengkomunikasikan kemudian mengkonfirmasi. Setelah kita tahu tentang 5 bahasa cinta, kita coba kemudian menanyakan diri sendiri, coba merenungi apa sebenarnya bahasa cinta kita dan juga pasangan, itu bisa kita jadikan sarana awal untuk komunikasi. Iya, benar. Gitu. Bener nggak sih kalau kamu suka diginikan, bener nggak sih kalau kamu merasa dicintai jika saya begini, itu perlu dikomunikasikan dan dikonfirmasi. Iya, gitu. karena ini ya, untuk fase-fase awal pernikahan ya, itu rata-rata memang semua pasangan melakukan 5 bahasa cinta ini. Semuanya dilakukan tuh, ya ngasih kado, ya buat affirmation, quality time, semuanya dikasih nih. All out gitu ya, semua dikasih semuanya. Tapi seiring dengan waktu, tentu nggak bisa nih gitu. Kalau dia kayak cuman hafalan itu aja gitu ya, kayak ngasih bunga gitu ya. Mungkin di fase-fase awal pernikahan seneng nih, emang yang semua yang misalnya dia nggak punya bahasa cinta receiving gift, seneng dong kasih bunga gitu kan, kasih hadiah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika dia bukan receiving gift, dia kalau dikasih bunga, ya apa sih, mentahannya doang deh, mentahnya aja gitu. Jadi hambar ya, tidak gitu. Seindah ketika awal-awal pernikahan gitu. Kayak gitu. Nah, itu terkait pentingnya memahami bahasa cinta tadi ya. Nanti lebih lanjut kita akan bahas 5 bahasa cinta tadi masing-masingnya di video-video yang selanjutnya. Karena ternyata satu bahasa cinta saja pembahasannya bisa panjang. Menarik ya, apalagi ketika dikaitkan dengan hubungan suami istri gitu ya. Ini sangat menarik gitu ya. Bahkan ketika bahasa cintanya sama gitu, bisa jadi pada prakteknya nanti perlakuannya bisa, yang diinginkan bisa beda nih ya. Seperti misalnya saya setelah melakukan assessment bahasa cinta gitu ya, hasilnya adalah yang 2 dominan itu adalah act of service dan quality time, sedangkan
Ayah apa nih ya? Kalau saya itu yang pertama words of affirmation, kemudian kedua yang act of service tadi, itu yang dua dominan gitu. Padahal kita sama-sama nih, sama-sama punya karakter dominan, bahasa cinta dominan, act of service gitu ya. Tapi wujud ketika kita saling mengkomunikasikan dan saling mengkonfirmasi, ternyata teknisnya beda sekali. Teknisnya beda banget, kayak harapan gitu ya. Terus yang nggak disukain apa dari act of service itu beda banget ya. Ya itu makanya itulah pentingnya komunikasi, karena komunikasi itu sendiri juga nggak 1-2 hari ya. Nantinya seperti juga yang dibahas sebelumnya, komunikasi itu berproses, gitu. Saling mengenali pasangan itu berproses, dan ya intinya kita sama-sama menikmati proses itu, sama-sama saling menumbuhkan, sama-sama saling memahami untuk biar bisa langgeng ke depannya gitu ya, biar cinta itu tetap terawat indah di rumah kita gitu ya Bun ya. Dan kabar baiknya buat teman-teman yang pengen assessment sebenarnya bahasa cintaku apa sih, atau bahasa cinta suamiku apa sih, teman-teman kita punya link assessmentnya di kolom deskripsi, silahkan diklik dan silahkan cari tahu hasilnya. Dan kabar baiknya adalah insya Allah di episode ke depan kita akan bahas satu persatu dari 5 bahasa cinta ini ya. Gitu. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi ya gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman dan sebagainya mungkin bisa lebih bisa memahami itu masing-masing bahasa cinta tadi. Jadi teman-teman yang sudah tahu hasilnya bisa nih kita diskusi lebih lama besok. Nah, yang sudah assessment terus tahu hasilnya bisa komen. Oh, saya begini. Suami saya begini gitu misalnya, jadi kita bisa diskusi lebih lanjut nanti, terutama di video selanjutnya akan lebih detail lagi. Begitu soal bahasa cinta ya, mungkin sampai di sini dulu video kita lanjutkan lagi di video-video yang selanjutnya terkait dengan lebih detailnya bahasa cinta tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin 1 yaitu word of affirmation di episode yang berikutnya. Nah, menarik, apa sih sebenarnya words of affirmation tadi ya? Oke. Sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Gitu. Terima kasih sekali sudah mau mendengarkan kami gitu. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.